Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video tutorial LMS Tim Bongaya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merapikan tampilan pembelajaran sekaligus bagaimana mendownload nilai yang otomatis sistem berikan. Oke, sekarang pertama-tama login dulu ya. Oke, kemudian masukkan NIDN Bapak Ibu ya. Ini NIDN saya. Terus login. Oke, maka akan muncul dashboard seperti ini. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini online user ya, user yang online ini. Kemudian pilih mata kuliah yang Bapak Ibu ajar ya. Saya ambil contoh statistika dasar. Oke, baik Bapak Ibu, pada video-video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara memasukkan file PDF dan file PowerPoint di LMS ya. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana memasukkan video interaktif, kemudian membahas cara membuat kuis, tugas, dan forum diskusi. Oke Bapak Ibu, supaya tampilannya lebih bagus ya, kita harus beri label setiap aktivitas. Oke, ini hanya opsional ya, opsional saja bagi Bapak Ibu yang mau tampilannya lebih rapi ya. Pilih ini ya, turn editing on. Jadi setiap kita mau melakukan pengeditan di sini harus di turn editing on dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Saya buat terpisah-pisah ya. Caranya begini, add an activity or resource, pilih label, kemudian add. Ya, pilih label, kemudian add. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya ya, saya beri nama uraian materi. Silahkan pelajari materi berikut. Materi terbagi 3 sumber, terdiri dari 3 sumber, yaitu PPT, PDF, PPT, dan video interaktif. Selamat belajar. Ya, misalnya hanya contoh ya, silakan Bapak Ibu membuat sesuai dengan seleranya. Oke, ini dibuat besar ya. Saya buat medium. Oke, saya buat dulu. Terlalu besar ya, small aja ya. Oke, kemudian save and return to course. Oke, nah muncul paling bawah. Jadi setiap melakukan add an activity pasti paling bawah ya. Bapak Ibu bisa menggeser ke atas ya dengan cara pilih icon ini ya. Tunggu dulu sampai ini selesai berputar. Oke, pastikan begini ikonnya sama ya. Ini kursornya ikonnya sama. Terus pilih ke atas, pilih ke atas, pilih ke atas lagi ya. Jadi mulai materinya 1 PDF, PPT, kemudian video interaktif. Oke, sini. Kemudian kuis dan tugas dibuat satu label juga ya. Add. Kemudian label mana? Sini add label. Oke, sini ada kuis dan tugas. Selamat, Anda telah berhasil mempelajari materi yang telah diberikan. Untuk menguji kemampuan Anda, silakan kerjakan kuis berikut, kemudian kerjakan pula tugas homework ya, misalnya ya, ini PR ya. Kerjakan pula tugas homework yang telah diberikan. Ini hanya contoh ya. Ingat, ini dibuat seragam yang tadi ya, small, kemudian di bold.
Oke, save and return to course. Oke, ini kuisnya didorong ke atas juga ya. Ini labelnya. Oke, silakan ingat ikonnya harus sama ya, kursor dengan ikon ini. Tahan. Oke, lagi ya. Oke, ya, ini di bawah. Ini tahan. Oke, kuis sampai sini ya. Kemudian, oke baik Bapak Ibu, forum diskusi sebaiknya diletakkan di sebelum kuis dan tugas. Ya, ini dibuat label juga ya. Kita buat lagi label. Ini saja diduplikat ya. Duplikat. Oke, pindah ke atas. Pindah ke bawah ya. Ini kita edit. Oke, ini forum diskusi. Silakan ajukan pertanyaan atau tanggapan melalui forum diskusi ini. Save and return. Oke, itu bebas saja deskripsinya ya. Oke, ini forum diskusi. Ini kita ganti misalnya forum diskusi pertemuan pertama. Ya. Oke, supaya tidak sejajar ini boleh dibuat seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini diklik kanan, diklik ya, kemudian move right, jadi agak geser ke kanan. Oke, begitu pun ini move right, ini juga move right, ini juga move right ya, ini juga move right. Nah, oke, posisinya tidak sejajar lagi dengan forum diskusi. Ini juga, ini judul, ini isinya ya, ini juga dibuat kanan. Oke, ini dibuat kanan, ini juga dibuat ke kanan. Oke, baik Bapak Ibu, itulah cara merapikan untuk pertemuan pertama. Sekarang pertemuan kedua, silahkan dibuat ya aktivitas lain, misalnya membuat tugas, membuat kuis, membuat forum, memasukkan label, dan seterusnya ya. Oke, silahkan diedit ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, sekarang coba kita buat tune editing off untuk melihat tampilannya. Baik, ini tampilan pertama ini. Coba Bapak Ibu lihat ini, uraian materi PDF, PPT, bahan ajar, video, forum diskusi ini, kuis dan tugas ini. Jadi agak kelihatan rapi ya. Supaya terpisah-pisah yang mana kuis, yang mana forum, yang mana bahan. Oke, itulah cara merapikan. Sekarang bagaimana cara kita meng-download nilai yang telah diberikan oleh sistem. Pertama, silakan kita download dulu untuk absennya ya. Nilai yang diberikan absen. Ada di report, ya, silakan diklik. Oke, ada di sini. Silahkan dipilih misalnya kelasnya saya mau kelas A. Ya. Supaya terpisah-pisah filenya, kita mau memberi nilai untuk kelas A dulu ya. Terus download in Excel. Oke. Ini. Maka file Excelnya terdownload untuk kelas A. Oke. Nah, ini. Untuk mengambil nilainya ada di grade. Ya. Terus selanjutnya untuk grade untuk yang lain, misalnya untuk kuis, untuk tugas dan seterusnya ada di bagian grade di sini ya. Semua aktivitas ada di sini kecuali tadi absennya terpisah. Oke, misalkan tadi kelas A, ini kelas A ya. Setelah itu pilih export. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau ada tulisan deleting in progress silahkan lepas centangnya ya, karena dia tidak masuk deleting in progress ya. Oke, kemudian kita mau format ekspornya hanya munculkan angka realnya saja, tidak usah persentasenya dan persentasenya dan letternya. Oke. Kemudian decimal pointnya minimal maksimal 2 angka 2 koma, terus download. Oke, ini hasilnya. Kita download ya.
Oke. Nah, ini muncul semua nilai, baik nilai kuis, nilai tugas pertama, diskusi pertama, kemudian di video interaktif ada poin, untuk totalnya adalah ini. Jadi Bapak Ibu silahkan dikombinasikan dengan absen tadi ya, bisa di VLOOKUP berdasarkan NIM-nya. Kemudian Bapak Ibu silahkan memberi skor, misalnya untuk kehadiran berapa persen, untuk video interaktif berapa persen, kuis, forum, diskusi, dan seterusnya berapa persen. Oke, baik Bapak Ibu ya. Silahkan bebas berkreasi untuk pemberian nilai. Oke, baik Bapak Ibu. Itulah cara untuk merapikan tampilan sekaligus untuk mengekspor nilai di sistem LMS. Oke, pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana mengaktifkan video conference antara mahasiswa dan dosen. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.